Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya di Klinik TV. Nah, kali ini saya dalam rangka edisi ngevlog lagi setelah vlog terakhir di Bukit Pecaron, petilasannya Syekh Maulana Ishaq. Nah, kali ini saya berkesempatan mengunjungi sebuah makam dari seorang yang dikenal dengan nama julukannya Pujuk Melas. Nah, makam ini atau astah ini atau petilasan ini berada di daerah di Kecamatan Silo, di daerah Hutan Pinus, Sumberjati atau Masuk Garahan. Pokoknya di tengah-tengah hutan pinus ya. Nah, kebetulan pada hari ini setiap hari Kamis dan Jumat petilasan itu sangat-sangat ramai sekali oleh para peziarah. Mereka tiap hari Kamis sampai Jumat, bahkan juga Sabtu ada, terkadang berjamaah rombongan dan melakukan ya doa bersama di petilasannya Pujuk Melas ini. Nah, siapakah Pujuk Melas itu? Siapakah nama asli beliau dan dari mana asal beliau? Dan bagaimana sejarah penemuan astah ini, karena astah ini baru ditemukan sekitar tahun kalau tidak salah 2017 atau 2018 kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana sejarahnya nanti akan saya jelaskan sambil lalu kita melihat-lihat kondisi astah yang saat ini sedang banyak pengunjungnya. Jadi tonton terus video ini untuk mengetahui siapa sosok Pujuk Melas dan mitos-mitos apa atau keajaiban-keajaiban apa yang oleh para peziarahnya dipercaya mereka alami ketika berziarah ke makam Pujuk Melas ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Sejak ditemukannya makam Pujuk Melas di Dusun Manggung, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Jember pada akhir tahun 2016 lalu, keberadaan makam ini menjadi begitu fenomenal dan populer di kalangan masyarakat Jember khususnya dan tapal kuda umumnya. Setiap minggunya, yaitu pada malam dan hari Jumat, makam Pujuk Melas ini selalu ramai dikunjungi para peziarah untuk istilahnya ngalah berkah. Bahkan saat digelar haul Mbah Pujuk Melas untuk pertama kalinya pada Selasa kemarin 2017, ribuan peziarah memadati sekitar makam. Walau sempat menuai pro kontra di kalangan tokoh masyarakat dan juga ulama tentang sosok sesungguhnya dari makam tersebut, tetapi tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa makam tersebut adalah makam seorang alim yang dipercaya merupakan leluhur para kiai dan ulama di Madura dan daerah Tapal Kuda. Bernama Fatimah binti Abdullah Al-Anggawi. Tapi di video ini saya tidak akan membahas masalah pro dan kontra tersebut, melainkan akan mengangkat seputar mitos dan kekeramatan Pujuk Melas. Begitu gelar yang diberikan masyarakat terhadap Fatimah bin Abdullah Al-Anggawi ini yang dipercaya oleh banyak orang. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu sejarah penemuan makam keramat Pujuk Melas ini menurut versi orang-orang yang pro terhadap keberadaan makam tersebut, terutama tim pencari makam Pujuk Melas. Mengutip dari sebuah website santrinews.com, disebutkan bahwa makam Pujuk Melas ini ditemukan pada akhir tahun 2016. Adapun jalan penemuan ini adalah melalui istikharah. Ada 19 orang keturunan Pujuk Melas yang telah melakukan istikharah. Dari pertanda yang datang dalam istikharah itu diyakini bahwa makam tersebut betul adalah makam Fatimah binti Abdullah bin Yusuf Al-Anggawi, nama lain dari Pujuk Melas. Nama tersebut kemudian ditulis di samping makam sang wali tersebut. Abdullah Ainul Yahin, salah satu dari 19 pencari silsilah Pujuk Melas, mengatakan sebelumnya, yaitu saat proses istikharah para kiai
masih belum yakin itu makam laki-laki atau perempuan. Alhamdulillah, tidak berapa lama ada seorang anak kecil di dekat makam tiba-tiba ketakutan dan mengadu kepada bapaknya, dari dalam makam itu bangun perempuan berambut panjang. Itu yang membuat kami yakin yang terkubur di situ adalah perempuan. Pada mulanya, sebelum dilakukan penelusuran silsilah oleh tim yang terdiri dari 19 orang tersebut, makam yang terletak di tengah hutan itu tidak diketahui siapa orang yang terkubur di dalamnya. Orang-orang sekitar hanya percaya bahwa makam itu adalah makam keramat dengan ditandai oleh sejumlah mitos yang beredar. Nanti akan saya jelaskan mitos apa saja yang beredar tentang makam Pujuk Melas ini. Ada yang menganggap bahwa makam itu adalah makam seorang habib asal Turki. Ada pula yang menganggap makam tokoh keramat. Bahkan beberapa tahun belakangan ini tempat tersebut sering kali dipakai untuk bertapa atau istilahnya riyadhah atau tirakat dalam bahasa Jawanya. Dilihat dari sisi historisnya, tidak ada yang meyakini bahwa makam di tengah hutan itu adalah sosok perempuan yang memiliki sejarah panjang, yakni sekitar 210 sampai 270 tahun silam. Makam tersebut baru ditemukan urutan sejarahnya setelah tim pencari Pujuk yang juga keturunannya melakukan upaya pencarian. Menurut Kiai Haji Miftahul Arifin Hasan, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Ledok Ombo, makam tersebut mulai ditelusuri pada awal September 2016. Awal September 2016, para keturunan Pujuk dari Bani Isbat Banyuanyar Madura yang terdiri dari 18 orang yang mencarinya. Begitu tutur beliau dalam santinews.com. Pujuk Melas itu istilah yang disebut warga. Pujuk artinya buyut, melas artinya sedih. Disebut Pujuk Melas karena nasibnya yang sedih. Jelas pria yang akrab disapa Lora Miftah ini. Adapun pimpinan dari tim pelacak atau pencari silsilah Pujuk Melas itu adalah Kiai Haji Abdullah Khalid, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Wirowongso. Mereka melacak makam Fatimah yang merupakan istri dari Sayyid Abdul Akhir Sumeneb Madura. Tentu saja pencarian itu memakan waktu yang tidak sebentar. Singkat cerita, tim itu terus melakukan pencarian makam sesuai dengan petunjuk Kiai Haji Barmawi min Maklum, sesepuh keturunan Fatimah di Sumeneb yang sekarang menjadi penjaga makam Sayyid Abdul Akhir, suami dari Fatimah atau Pujuk Melas. Pada April 2017, tim berhasil menemukan makam Pujuk Melas di tengah hutan di Desa Sumberjati. Namun mereka masih melakukan penggalian data untuk memastikan serta mengorek seluruh informasi dari masyarakat sekitar di Desa Garahan, Sumberjati, dan Sidomulyo. Setelah melihat beberapa catatan sejarah dan data yang dikumpulkan, tim ini menyimpulkan jika makam tersebut benar adalah makam leluhurnya, yakni makam Fatimah binti Abdullah Al-Anggawi, istri dari Sayyid Abdul Akhir. Riwayat Pujuk Melas sesuai dengan yang tercantum di samping makam bernama Fatimah binti Abdullah bin Yusuf Al-Anggawi disebutkan sampai bersambung pada Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Muhammad SAW. Versi lain menyebutkan bahwa Pujuk Melas adalah putri dari Pujuk Korseh Parabaan Ganding Sumeneb. Sedangkan suami Syarifah Fatimah adalah Sayyid Abdul Akhir bin Zulsiraki bin Abdul Karim bin Syed bin Zainal Abidin bin Khatib bin Qasim bin Ahmad Rahimahullah Sunan Ampel sampai bersambung kepada Sayyidina Husain bin Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itulah sekilas penjelasan sejarah terungkapnya makam Pujuk Melas dan silsilahnya. Sekarang kita bahas tentang mitos-mitos apa saja yang berkembang di makam Pujuk Melas ini. Ada beberapa mitos yang berkembang tentang Pujuk Melas, entah itu dikasih oleh warga sekitar ataupun oleh peziarah langsung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohon di makam Pujuk Melas pernah dipindah tapi kembali lagi. Yang kedua, makam kuda di lokasi makam Pujuk Melas pernah menampakkan diri kepada peziarah. Yang ketiga, segala hajat diijabah dengan perantara bersolawat di makam Pujuk Melas. Yang keempat, mitos penampakan Pujuk Melas kepada seorang anak yang tersebut tadi. Dan yang kelima, mitos penampakan pengawal Pujuk Melas yang berpesan agar membaca sholawat dan al-ikhlas. Yang keenam, jika berkata tidak baik selama perjalanan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak terduga dan buruk ya. Dan yang ketujuh, jika berniat menginap kemudian mengurungkan niatnya, maka terjadi sesuatu yang membuat tidak bisa pulang. Dan masih banyak mitos-mitos lain yang berkembang dan dipercaya oleh
masyarakat sekitar maupun para peziarah makam 17, dan bahkan ada banyak peziarah makam 17 itu telah merasakan sendiri mitos-mitos tersebut. Bahkan banyak yang meyakini, entah ini terlepas dari syirik atau bukan ya, ketika kita punya masalah, punya kesusahan, ketika kita disempit rezekinya, kemudian beriadah di makam 17 dengan banyak membaca sholawat atau surat Al-Ikhlas, insya Allah maka akan rezeki akan menjadi lancar dan akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Ini sudah ada yang membuktikan dan berdasarkan dari pengalaman para peziarah sendiri. Entah yang terlepas dari benar atau tidaknya, kebetulan atau tidaknya, wallahu a'lam, kita hanya bisa pasrah kepada Allah SWT, kita bisa hanya bertawakal kepadanya, karena sungguhnya tidak ada yang memberi rezeki kecuali atas kehendak Allah SWT saja. Nah, demikianlah sekilas tentang 17. Saya akhiri di sini edisi vlog kali ini. Hanya sebatas informasi saja, semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian seputar petilasan para wali Allah di tanah Jawa, khususnya di Jember, tepatnya di desa Sumberjati yang bernama 17 atau Fatimah binti Al-Anggawi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pendapat yang berbeda atau punya pemahaman yang lain tentang 17, bisa share di kolom komentar untuk kita saling berbagi informasi dan pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.